Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil uhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min 'adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur fi kulli waktin, setiap waktu, wa fi kulli hal, dalam segala keadaan, karena kita pasti tak akan mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Maka pada pagi hari ini mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kelak kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita masih dalam bahasan ahlul khair, tentang orang-orang baik. Di kesempatan yang lalu sudah 7 poin yang kita kaji. Pertama adalah muslim yang selalu menjaga taubat. Yang bertaubat itulah orang yang hebat, karena taubat kunci segala kebaikan. Kesimpulannya untuk kita, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat, hingga wafat. Top buya. Yang kedua, muslim yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu surat cintanya Allah. Di dunia Al-Quran kita baca, Allah turunkan berkah. Di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Maka kita harus jadi pecinta Al-Quran. Tadi belum sempat ditutup, ayo kita baca doa penutup setelah kita baca Al-Quran. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, muslim yang berakhlak baik adalah mereka yang bertakwa, kemudian memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. Pagi hari ini saya melihat semuanya ahli tawadhu. Tawadhu rendah hati ya. Tawadhu bukan berarti ngantuk ya. Jadi nggak ada yang ngantuk ya. Baik. Yang keempat, muslim yang menebarkan keamanan dimanapun dirinya berada. Orang merasa nyaman dengan dia sekalipun itu orang kafir. Maka di Al-Quran disebutkan di surat At-Taubah surat 9 ayat 6, alangkah indahnya ajaran Islam. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada orang musyrik, orang kafir meminta perlindungan kepadamu, lindungilah mereka agar mereka sempat mendengar ayat-ayat Allah, bahkan antarkan dia ke tempat yang aman. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Yang kelima adalah muslim yang baik terhadap keluarga. Siapakah mereka? Adalah suami yang bisa memberikan 5M kepada istri dan anak-anaknya. 5M yang pertama, menanamkan tauhid yang benar. Yang kedua, mengawasi ibadah keluarga. Maka doanya tadi dibaca oleh Pak Kiai Mahfud, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah, ahli sholat bukan tukang sholat ya. Kemudian yang ketiga, mencerminkan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. Itulah suami yang baik, tutur kata yang sejuk menenteramkan jiwa. Yang keempat, memberi nafkah yang halal kepada keluarga, banyak halal, alhamdulillah. Dan yang kelima, yang kelima adalah menjadi teladan bagi keluarga, bukan sekedar omdo atau omong doang. Ini 5M sudah diberikan oleh para suami kepada istri. Sudah ya? Ada 5M yang lainnya, alhamdulillah itu tambahan itu. Baik. Kemudian yang keenam adalah muslim yang gemar berbagi makanan dan menebar salam. Ternyata memberi makan itu salah satu karakter ahli surga. Afsus salam, sebar luaskan salam. Wa'at imu ta'am, berilah orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Kemudian wassallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau, ketika orang tidur lelap engkau akan masuk surga dengan selamat. Semoga kita termasuk ahli tahajud semuanya. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Kemudian yang ketujuh, muslim yang berkenan berbagi tempat shaf dalam salat, utamanya shaf dalam salat yang terdepan. Ini alhamdulillah, titip pesan untuk para jamaah, hari Jumat jangan datang terlambat. Ya, penting ini, hari Jumat jangan datang terlambat. Sudah khutbah kedua hampir selesai, datang terlambat, masih sholat sunnah juga. Perlu kita ingatkan kapan menyimak khutbahnya. Maka penting datang lebih awal, luar biasa pahalanya, sholat sunnahnya bisa banyak, sholat sunnah intidarul imam. Dan pada waktu itu kita penting untuk banyak bersolawat. Masya Allah. Pesan juga untuk bapak-bapak ya, hari Jumat ke masjid pakailah pakaian yang bagus. Ya, pakai parfum. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang bagus. Jangan sholat Jumat pakai kaos oblong, celananya jeans, dengkulnya bolong, kaosnya ada tulisan pula, terlambat sudah. Maka terlambat dia ke masjid.
Baik, nah kita sudah kaji 7 poin ini. Hari ini kita lanjutkan supaya kita tidak lupa selayang pandang 7 poin. Alhamdulillah sudah kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Yang ke-8, sekarang bagian ketiga. Siapakah ahlul khair, orang baik itu? Yaitu bagian ke-8, seorang baik adalah muslim yang gemar berbuat kebajikan sepanjang hidupnya. Hadis ini populer, familiar, sudah sering kita mendengar. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sahihul Jami'. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini impian kita semua ini. Kalau Allah beri umur panjang, banyak amal kebaikan, itulah yang kita harapkan. Tapi umur sebenarnya umur dalam ketaatan. Adapun angkanya Allahu a'lam, sebab umur kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka mari kita mengisi umur kita dengan amalan yang terbaik. Dalilnya Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat nomor 36. Inilah tarkib susunan berbuat baik. Pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah harus kita tauhidkan. Maka benar, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini penting, pesan tauhid yang dibuktikan dengan ibadah kepada Allah, yaitu sholat yang istiqamah. Kemudian berikutnya, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua. Ustadz, saya sudah tidak punya orang tua. Ada bibi, ada tante, ada om, ada pak ete, ma ete, ma adang, pak adang, bude, pak de, siapa lagi itu? Boleh. Nah, itu kita punya kesempatan berbakti pada mereka. Itu jawaban Nabi ketika sahabat bertanya pada Rasulullah. Orang tua sudah tidak ada, kita punya tante, punya om, punya uak. Itulah jalan kita berbakti yang pahalanya juga akan mengalir untuk orang tua kita. Orang tua sudah tidak ada, masih punya mertua enggak? Masih punya mertua. Alhamdulillah. Ingat, jasa mertua itu luar biasa. Khusus untuk para suami. Ingat enggak waktu mertua kita menikahkan kita dulu? Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan 2 karung gandum, 2 karung beras, minjam. Apalagi itu? Ku nikahkan kau dengan putriku dengan segenggam apa? Berlian. Maka jasa mertua itu luar biasa. Cintailah istrimu, cintai pula mertuamu, ya. Jasa mertua kita luar biasa. Apalagi kalau mereka ini masih ada kesempatan kita, ya, karena orang tua kita sudah tidak ada. Wahai para istri, cintai suamimu, cintai pula mertuamu, ya. Sebab jalan surga suamimu lewat ayah ibunya. Maka jangan sampai istri jadi penghalang untuk suaminya berbakti pada orang tuanya. Kemudian siapa lagi? Berbuat baik kepada karib kerabat karena hubungan darah atau karena tali pernikahan. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, teman lama kita dengar kabar masih ada, teman waktu sama-sama nyantri dulu, teman SD, teman SMP, SMA dan seterusnya. Ingat dia teman kita, pernah bersama kita, cari bagaimana ikhwal dia, berbuat baik pada keluarganya. Kemudian Ibnu Sabil, hamba sahayamu, yaitu orang-orang yang dalam lindungan kita, pengawasan kita, karyawan kita, pembantu kita dan seterusnya.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Saya ingin menginspirasi sebagai pesan inspiratif tokoh yang satu ini, ya, tokoh yang satu ini. Namanya begitu populer, terutama setelah tidak ada, ya. Setelah tidak ada, namanya begitu populer, ya. Familiar kita dengan nama ini, Masya Allah. Allah takdirkan beliau meninggal dunia di usia yang masih relatif muda. Meninggal di usia 41 tahun. Tapi rekam jejaknya luar biasa. Beliau adalah Coach Stephen Indra Wibowo, founder Mu'alaf Center Indonesia. Nanti di nomor yang ke-9 kita akan luaskan. Selayang pandang saja, orang baik itu kita ingat karena menjadi teladan bagi kita. Masya Allah. Baik. Jadi berbuat kebaikan itu harus kita lakukan, ya. Berbuat kebaikan, gemar berbuat kebaikan sepanjang hidup kita. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ada seorang kakek meninggal dunia 96 tahun. Luar biasa. Beberapa 3 pekan yang lalu. 96 tahun, anaknya 8, cucunya 20, cicitnya 15. Betapa bahagianya, banyak kebaikan mengalir untuk beliau. Amal pribadi dan amal dari doa anak keturunannya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi masih panjang insya Allah. Tapi usia Allahu a'lam. Hakikatnya umur kita bukan bertambah, semakin berkurang. Maka harus kita menyadari. Jadi figur yang satu ini semoga menginspirasi kita, ya. Ini ungkapan yang menarik dari beliau, ya. Ikhlas level pertama adalah memberi. Memberi itu mudah, betul. Karena sudah Allah titipkan kepada kita. Makanya ada ungkapan bahasa Indonesia, terima kasih. Maka kita gampang memberi, sudah Allah titipkan kepada kita. Nah, yang kata orang nih, semoga tidak kata kita, berat yang kedua. Ikhlas berikutnya adalah menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau memberi mudah, karena sudah Allah titipkan kepada kita. Tapi menerima takdir itu yang orang mengatakan sangat berat. Apalagi kalau itu tidak membuat kita senang hati. Ada yang berkata, hidupku sampai hari ini belum berubah. Sudah jatuh, tertimpa tangga katanya. Ya, padahal ayatnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Jadi kita harus memahami hidup ini sudah ada ketentuannya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, dituliskan ketentuan untuknya. 1, hidupnya. 2, kematiannya. 3, musibahnya. 4, rizkinya. Hidup sedang kita jalani. Mati yang sebenarnya belum. Tapi sebelum tidur kita berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan kan kita waktu tidur. Begitu bangun, apa yang dilakukan? Nah, tapi ada dulu waktu kita masih TK, ya, bangun tidurku terus. Nah, itu kurang tepat tuh. Kapan berdoanya? Ya. Bangun tidur, duduklah dahulu. Berdoa pada Tuhanmu. Baru langkahkan kakimu. Kemana? Siap wudu. Kemudian tegakkan tahajudmu. Gitu kira-kira, ya. Jadi kata ikhlas itu luar biasa. Sebab dengan ikhlas setan tidak akan bisa mengalahkan kita. Setan tidak takut pada ahli ilmu, ahli ibadah. Setan nggak takut. Setan kalahnya cuman sama orang ikhlas. Nah, ini perlu dibuka ayatnya ini.
Quran surat 15. Tafadhol. Quran surat 15 ayatnya 39-40. Tafadhol, karena memang kita harus mematri amal kita, menenun kebajikan dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, amal kita akan terbang bagaikan debu. Ya, surat 15 Al-Hijr ayatnya di nomor 39-40. Tafadhol. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Iya. 40-nya? Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis dan kafir. Nah, itu poinnya itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang terpilih adalah orang-orang yang ikhlas. Saya yakin semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini semuanya adalah ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Berarti kalau ikhlas sampai jam berapa kita? Sampai waktu syuruk ya. Bentar lagi syuruk. Baik. Jadi berbuat kebajikan sepanjang hidupnya ini penting ya. Masya Allah. Allah SWT memberikan ruang kepada kita ya. Jangan sampai kita ini zolim terhadap diri sendiri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini spirit inspirasi kita berbuat baik. Nggak boleh zolim kita pada diri sendiri. Anugerah yang Allah titipkan harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan, kebaikannya kembali untuk diri kita. Pagi hari ini ada yang luar biasa. Saya tidak janjian dengan Pak Kiai Mahfud, tapi ayatnya sesuai yang saya inginkan tadi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Coba itu. Wa in asatum falaha. Saya nggak janjian sama beliau, tapi itulah koneksitas saudara sesama muslim. Makanya ada ungkapan. Apa itu ungkapannya? Sungguh nikmat secangkir kopi. Mana cakepnya? Sungguh nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Mari kita saling memberi dan jangan saling menyakiti. Gitu ya. Jadi kebulinya kapan nih? Pagi ini setelah taklim kebuli atau apa kita? Siap. Baik. Jadi yang kita buat semuanya akan kembali untuk diri kita. Yakinlah itu ya. Masya Allah, luar biasa. Ayat yang berikut juga makin buat kita mantap. Setelah Al-Baqarah 195, Quran surat Ar-Rahman, ya enggak? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka yakin yang kita buat itu yang kita dapat, insya Allah. Nomor yang ke-9 sebenarnya 11-12 nyambung. Hanya ini rinciannya lebih luas. Siapakah ahlul khair yang ke-9? Adalah mereka muslim yang menebar kemanfaatan untuk manusia. Dalilnya pun sudah akrab, sering kita mendengar, familiar. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Sahihul Jami.
Bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain atau kepada manusia? Bisa kita lakukan dengan 5 cara. Memberi manfaat yang pertama dengan harta. Sahibul mali falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Karena harta itu jadi berkah, tapi juga bisa menjadi musibah, bahkan menjadi siksa. Oleh karena itu, bersyukur Allah titipkan kepada kita harta agar kita bisa bersedekah, bisa berinfak, berbagi kebaikan kepada orang lain. Ini yang punya harta. Ada bab tersendiri. Setelah tema ini selesai, nanti ada tema khusus, aku pun ingin seperti dia. Siapa itu? Kaya dermawan. Alhamdulillah. Kaya bertakwa tidak mengapa daripada miskin sombong pula. Baik. Jadi dengan harta ya, dalilnya banyak sekali itu. Saya tidak rinci lagi. Al-Baqarah 261, 274, banyak dalilnya. Intinya harta harus kita pergunakan agar tidak menjadi siksa. Kemudian dengan apa lagi? Dengan ilmu. Siap-siap, tolong dibuka surat 9 122. Surat 9 122. Man lahu ilmun aw sahibul ilmi falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Ustadz, saya tidak merasa punya ilmu. Siapa bilang? Ilmu itu bukan di tangan ustadz saja, tapi di tangan orang beriman. Apa maksudnya? Mendirikan majelis ilmu, memfasilitasi penuntut ilmu. Sudah tidak membiayai anak lagi karena anak sudah mampu ngasih uang jajan cucu kan seperlunya. Tapi ada rezeki, kesempatan emas, fasilitasi para penuntut ilmu syar'i. Itu luar biasa. Di mana kita distribusikan? Di rumah tahfiz, di pondok pesantren, penuntut ilmu syar'i yang mereka tidak punya biaya, kita biayai. Betapa indahnya ilmu ini ketika dia menjadi anak yang soleh, pahalanya mengalir untuk kita, berkahnya akan kita dapatkan. Sehingga begitu hebat dan pentingnya ilmu, sekalipun dalam keadaan perang, tidak boleh semua terjun ke medan pertempuran. Surat 9 122. Mari kita renungkan. At-Taubah 122. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini inspirasi buat kita. Biayai penuntut ilmu syar'i. Maka punya anak, saya sering bilang kan, jangan banyak-banyak punya anak, cukup 2-3 saja. Ustadz punya cuma 3 orang, 3 anak kandung 10.